Pemirsa, beberapa waktu yang lalu, penyiar radio dan presenter kawakan Indra Safera diberitakan mengalami koma akibat terserang gejala lever dan asam urat. Bahkan berita yang tidak kalah seru pun kemudian mengeruak setelah itu. Indra dikabarkan telah mengembuskan napas terakhir akibat penyakit yang menderanya itu. Menyusul munculnya kabar ini, Indra kontan saja membantah semua pemberitaan itu. Menurut Indra, beberapa waktu lalu kondisi kesehatannya memang kurang membaik. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dalam tayangan paling bergengsi, Cek dari Cek. Inilah tayangan infotainment yang akan mengajak Anda melihat sisi kehidupan selebriti di tanah air. Tetaplah bersama saya Ade Herlina selama 30 menit ke depan, tentu saja untuk menyimak berbagai informasi selebriti dalam sajian khas Cek dari Cek. Nah pemirsa, inilah kilasan tayangannya. Grup band Funky Kopral baru-baru ini menyesali sikap pihak Universal selaku label company-nya yang telah membatalkan jadwal manggungnya. Beberapa waktu lalu Indra Safera dikabarkan mengalami koma. Bahkan presenter dan penyiar radio itu dikabarkan juga meninggal dunia. Berita hangat dan menarik seputar puncak perayaan hari ulang tahun tayangan Cek dari Cek yang kelima dan tabloid yang keempat di Lagun Penyu Ancol, Jakarta Utara, yang dihadiri oleh sejumlah artis dan pejabat diantaranya Gubernur DKI Jakarta Sutioso. Setelah lama bergabung di God Bless, Joki Suryo Prayogo akhirnya mengundurkan diri. Kabarnya pengunduran diri Joki itu berkaitan dengan perselisihannya dengan Ahmad Albar. Grup band Funky Kopral baru-baru ini bernasib apes. Pasalnya pihak Universal selaku label company-nya tiba-tiba saja membatalkan secara sepihak serangkaian tur keliling yang telah direncanakan di beberapa kota. Pembatalan tur itu membuat grup band tersebut merasa kecewa. Karena hal itu dirasakan berdampak buruk bagi citra grup band yang beraliran musik alternatif ini. Grup band Funky Kopral baru-baru ini dikabarkan tengah berselisih paham dengan pihak Universal selaku label company-nya. Ihwal perselisihan itu bermula ketika kesepakatan kontrak kerja Funky Kopral dengan pihak Universal yang ditandatanganinya pada tahun 1999 seputar masalah tur keliling Funky Kopral tiba-tiba saja ditiadakan pihak Universal. Hal ini tentu saja membuat Angga, Bondan, dan Aci, para personel Funky Kopral, merasa kecewa dengan pembatalan tur kelilingnya tersebut. Padahal menurut Angga, salah satu personel Funky Kopral, dengan adanya pembatalan tur keliling itu, 2 album yang sudah dirilis Funky Kopral masing-masing Fun Sofat dan Funkadelic Rhythm, sama artinya tidak dipromosikan dengan baik oleh pihak Universal. Itu hal yang wajar banget gitu, kita komplain masalah inilah apa-apa itu wajar banget gitu. Kita minta sih untuk sesuatu yang wajar ya, untuk sebuah band gitu, minta promosinya agak lebih jelas lah, jadwal promosi sebenarnya dari segi promosinya lah, karena kan kita mainin musik yang didengar sekali 2 kali itu kadang orang belum nyampe gitu, belum nyantol, jadi mesti berulang kali gitu. Memang makanya kita di sini memberi option gitu ke Universal untuk tadi rencana kan untuk album ketiga kan. Gimana kalau promosinya jadwalnya lebih jelas gitu, dan untuk nongol di TV-nya lebih banyak, jadi orang bisa menerimanya tuh lebih, frekuensinya tuh lebih banyak gitu, lebih sering gitu. Dalam hal ini, apakah Funky Kopral mengetahui alasan Universal membatalkan tur kelilingnya itu? Kan mereka nggak percaya sama kita kalau kita mau berubah kali. Iya gitu aja kali ya. Ya kan kita kan nggak tahu, kita nggak bisa baca pikiran orang. Ya mungkin mereka nggak percaya kali sama kita. Ah masa sih mau berubah gitu kan? Atau mungkin emang udah banyak band-band yang dipegang Universal dan banyak yang menghasilkan industri musik, men. Jadi kita buat apa Bang Koper? Dalam persoalan ini, Cek dan Cek juga meminta komentar pihak Universal. Berikut penuturan Inge Bahren selaku General Manager Universal Record tentang seputar kekecewaan anak-anak Funky Kopral. Promoturnya berupa kunjungan promosi yang langsung berhubungan dengan promosi album, kami yang akan arrange. Entah itu hanya sekedar promotur ke kota-kota kecil untuk ketemu dengan fans, itu juga disebutnya promotur. Atau itu hanya sekedar kunjungan ke toko-toko kaset, itu juga promotur. Itu loh. Di dalam promotor sendiri ada banyak kegiatan, bisa ketemu dengan media, bisa ketemu dengan fans, bisa ketemu dengan toko-toko kaset atau retail, bisa mengadakan pertunjukan. Jadi promotor itu sendiri bukan artinya konser dari kota ke kota, itu salah. Itu salah total, itu salah persepsi. Gitu. Kalau udah konser itu bukan
wewenang kami. Konser itu ada di tangan promotor konser. Belakangan di artis-artis Indonesia bahwa kalau tidak ada promotor adalah tidak ada promosi. Padahal promotor itu hanya salah satu elemen dari promosi. Jadi kegiatan promosi itu ada 1001 macam, salah satunya adalah promotor. Tidak semua artis bisa dikasih promotor, tidak semua album bisa diadakan promotor, walaupun untuk artis yang sama. Sehubungan dengan masalah kontrak kerja Funky Kopral dengan pihak Universal, sejauh ini seperti apa sih? Untuk recording biasanya kalau tidak satu album, 2 album. Album selanjutnya optional. Bisa kalau dua belah pihak bisa saling memutuskan apa yang akan dilakukan untuk album yang selanjutnya. Tapi pada kontrak kerja yang sudah dibuat, entah itu 1 album atau 2 album, itu adalah kewajiban yang harus dipenuhi. Kalau dari Funky Kopralnya, setahu kami semua artis pasti ada ya planning untuk album selanjutnya. Tapi ya memang dari kaminya tidak memperpanjang kontrak. Dari Funky Kopralnya juga waktu itu kita aja ngobrol, ya kita tidak perpanjang kontrak, sudah. Belum lama ini terdengar kabar yang cukup mengejutkan. Presenter dan penyiar radio Indra Safera diberitakan sakit keras dan mengalami koma. Kabarnya Indra terserang penyakit kanker hati. Tetapi ketika ditemui cek dari cek kemarin, Indra tampak segar bugar dan membantah kalau dirinya terserang penyakit mengerikan itu. Ada apa sebenarnya dengan kesehatan Indra? Dan bagaimana pula reaksi Indra tentang pemberitaan atas dirinya itu? Pemirsa, beberapa waktu yang lalu, penyiar radio dan presenter kawakan Indra Safera diberitakan mengalami koma akibat terserang gejala lever dan asam urat. Bahkan berita yang tidak kalah seru pun kemudian mengeruak setelah itu. Indra dikabarkan telah mengembuskan napas terakhir akibat penyakit yang menderanya itu. Menyusul munculnya kabar ini, Indra kontan saja membantah semua pemberitaan itu. Menurut Indra, beberapa waktu lalu kondisi kesehatannya memang kurang membaik akibat gejala lever dan asam uratnya. Bahkan akibat gejala penyakit itu, berat badan Indra menurun drastis hingga 7 kg. Terserangnya Indra oleh gejala lever dan asam urat itu, konon dikabarkan karena Indra menggunakan kawat gigi yang menyebabkan ia tidak teratur dalam hal pola makan. Belakangan iya, karena akhirnya turun gitu ya, turun berat badan gitu, jadi akhirnya kondisi badannya juga nggak bagus sebenarnya. Tapi memang usahanya awalnya memang ikut-ikutan gitu, teman-teman yang katanya lo pakai gigi gitu katanya bisa turun berat badan, selain memang giginya juga jelek gitu. Tapi ya sekarang ya kepengennya sih ya nggak begitu gitu. Jika demikian, lalu bagaimana dengan kondisi kesehatan Indra sampai saat ini? Tinggal pemulihan. Nggak ada lah, cuma nggak, jangan pedas-pedas. Makan alhamdulillah jalan terus, alhamdulillah ada nafsunya makannya juga masih banyak. Dengan adanya gejala penyakit itu, bagaimana dengan kesibukan Indra sehari-hari? Apakah Indra berusaha membatasinya? MC ya masih ada, nggak setiap hari gitu. Terus kalau ngantor ya dari Senin sampai Jumat gitu. Terus waktu sosialisasi juga mungkin weekend gitu ya. Tetap aja sama lah seperti orang-orang biasa, nggak ada yang sampai 24 jam saya kerja gitu begadang gitu, enggak. Meskipun kondisi kesehatan Indra belum 100% membaik, dalam waktu dekat ini ternyata Indra terlibat dalam sebuah pementasan teater. Terlibatan saya di pertunjukan ini di Gallery of Kisses ini adalah yang kedua kali ya untuk teater. Mungkin di sini bisa kita lihat gimana kecintaan saya sama dunia seni gitu. Memang ada satu idealisme saya gitu, saya pengen coba sesuatu yang selalu baru gitu ya dalam dunia seni gitu. Dan kebetulan waktu diajak Madam Dasima, saya kok kayaknya bener-bener enjoy gitu di situ. Dan kebetulan untuk Gallery of Kisses ini timnya sama, juga sutradaranya sama, terus pimpinan produksinya juga adalah teman-teman baik saya. Nggak ada salahnya saya coba lagi sekarang. Pemirsa, sekarang kita simak liputan hangat dan menarik yang berhasil dihimpun tim Cek dari Cek. Jumat 30 Agustus kemarin, Rumah Produksi Bintang Group menggelar acara malam syukuran HUT ke-4 tabloid dan kelima tayangan Cek dari Cek di Penyu Lagun kawasan Putri Duyung Cottage Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara.
Acara yang bertema Beach Party itu diisi oleh sejumlah acara, diantaranya pemberian penghargaan kepada karyawan terbaik bintang grup periode 2001-2002, para kontributor dan para agen. Acara juga diisi dengan pemberian door prize kepada karyawan bintang grup serta hiburan yang dimeriahkan oleh penampilan panggung Reza Artamevia, Hedi Yunus,